Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom semuanya. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang terberkati. Senang bagikan live ini sekarang karena kita akan berdoa untuk kesembuhan orang-orang sakit. In Jesus name. Amin. Halo. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan berkati, dibagi, di tap-tap layar, di share, di subscribe. Saudara-saudara, ambil bagian, bagikan lewat jempol saudara, biar banyak jiwa-jiwa yang boleh dapat berkat, dipulihkan, disembuhkan. Sama-sama kita bagi-bagi tugas. Tuhan tahu kehidupan setiap mereka dan kita semuanya. Amin. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi, yes,
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta ketik, Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan beri. Amin. Ketik, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hidupmu, Tuhan kenal kita semuanya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan ketik. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tahu, Tuhan tahu, ketik Tuhan tahu. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Ketik Tuhan tahu, Tuhan tahu. Yeay. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Hore!
Halo semuanya, Shalom. Wow, senang banget bersama saudara di hari yang baru ini. Bapak Ibu terkasih, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, dengar firman Tuhan Yesus, dengarkan kesaksian-kesaksian yang sudah diterima oleh saudara-saudara kita, baik utama yang kesembuhan, pemulihan, hidup yang baru, intinya dapat kado dari Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara-saudara yang hadir juga, kalau saudara mau didoakan, nanti setelah renungan kita akan berdoa bersama-sama, khususnya saudara yang sedang sakit, percayalah. Ketik percayalah, penuhi kolom komentar, puluhan ribu kolom komentar, percayalah, 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 yes. Puji Tuhan. Hari ini Pastor Raka menyampaikan satu renungan, menekankan bicara soal jangan serakah, ya, karena keserakahan itu akan membunuhmu. Keserakahan juga bisa membuat seseorang menjadi sakit. Saya mau kasih satu cerita bagaimana ada seekor semut yang menemukan setetes madu. Saat dia di ujung daripada tetesan madu itu, dia cicip-cicip, nikmat, manis. Harusnya selesai, tapi karena dia serakah, tidak ada rasa puas. Dia jalan, dia cicip, dia jalan, dia jilat tetesan madu itu. Tanpa terasa, dia sudah ada di tengah-tengah tetesan madu itu. Alhasil apa yang terjadi setelahnya? Dia tenggelam di dalam tetesan madu, dan akhirnya semut itu pun mati. Dari sini kita bisa belajar satu ilustrasi. Semut itu mati, tenggelam dalam tetesan madu. Yang awalnya dia hanya cicip-cicip saja, tapi karena serakah tidak pernah puas. More, mau, more again, mau lagi. Akhirnya keserakahan itulah yang membunuh semut itu. Ini juga gambaran tentang dunia. Setiap orang ada dalam dunia, tidak bisa namanya luput tawaran kenikmatan dunia. Kemarin Pastor habis pangkas rambut, habis itu diurut-urut sedikit bagian tengkuk leher, bagian punggung saya. Enak. Saya rasa dalam hati saya berpikir, wah, ini kayaknya kenikmatan dunia. Kita nggak bisa menghindari 100% namanya tawaran kenikmatan dunia. Fasilitas, tadi itu loh, diurut-urut punggungnya sama di tempat pangkas rambut. Tapi jangan sampai kita ketagihan, jangan sampai kita memburunya.
terpikat olehnya. Artinya kalau saudara ada dalam dunia, apa yang ada dalam dunia bukan dunia yang kita kejar. Apalagi sampai serakah, mau berkuasa, mau menguasai, tidak ada rasa puas, tidak rasa cukup. Hati-hati, keserakahan itu tidak ada di sorga. Jadi orang-orang yang tak serakah dalam hidupnya, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena keserakahan itu juga seperti sebuah berhala. Marilah kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini. Setelahnya kita menjadi pribadi-pribadi yang free. Kita punya pengendalian diri, khususnya dalam hal ambisi dan keserakahan. Tuhan memberkati di Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang Pastor Randy diambilkan dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama terambil dari kitab suci Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Puji Tuhan ya. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 5 ada tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga dalamnya apa? Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara-saudara, masing-masing cek hatimu. Renungan firman Tuhan ini bicara dalam hatimu. Gunakan hatimu, buka hatimu. Tuhan bilang di sini, jangan serakah. Orang yang setelah dengar firman tetap serakah, itu berarti ada penyembahan berhala dalam hidupnya. Serakah, ada yang dia kejar melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Berhala itu sesuatu apa? Sesuatu yang melebihi Tuhan dalam hidup manusia, itu berhala. Kalau kita kembali melihat, Tuhan ingatkan dan Tuhan mau sebagai anak-anak kerajaan surga, supaya kita matikan hal duniawi. Sambil kita periksa juga penampilan kita, Bapak Ibu terkasih, apakah duniawi ataukah ya yang normal-normal saja. Ya, khususnya bicara dengan rekan gembala, hamba Tuhan, kita melayani Tuhan ini harus juga dengan kesederhanaan. Karena kita melayani Tuhan bukanlah seperti seorang aktor atau artis yang perform, yang mau dibilang gitu. Tapi kita juga
harus hidup berpenampilan ya sederhana saja, atau ya secukupnya lah, nggak usah. Saya pernah melihat ada hamba Tuhan perempuan, menurut saya terlalu glamor, terlalu dandananya terlalu, terlalu lah. Jangan sampai duniawi, ya. Percabulan pun demikian, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Semua manusia pernah melakukan ini. Pastor, saya nggak pernah berzina loh. Tuhan bilang, dalam pikiranmu kamu ingini lawan jenis sudah berzina. Kita jujur saja, tapi lewat firman yang kita baca dengar hari ini, marilah kita mau memperkarakan, kita mau gumulin bahwa aku mau matikan, aku nggak mau terus hidup dalam daging, aku nggak mau terus hidup dalam perzinahan, masturbasi, onani, percabulan, nafsu jahat, hidup dalam kenajisan. Saya nggak mau lagi terus. Ketika saudara sudah menyadari medan peperangan kita, maka kita akan minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa menang dari kelemahan atau peperangan tersebut itu. Dan termasuk di sini kembali saya tekankan, jangan serakah. Karena keserakan itu sama dengan penyembah berhala. Ya, ingatlah baik-baik hal ini. Karena orang yang tetap serakah, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus kelak. What? Segitunya? Iya. Jadi jangan anggap remeh. Serakah itu bukanlah karakter, tapi satu dosa yang saudara harus patahkan. Saya ulangi, serakah bukan karakter, tapi satu dosa yang sudah harus tolak, sudah harus putuskan, sudah harus tidak boleh lagi berteman, saudara nggak boleh pelihara dalam hidupmu. Ya, ingatlah baik-baik ini. Sebab orang yang serakah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ada tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Efesus 5 ayat yang kelima. Perhatikan ini. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Diulangi sekali lagi, bahwa penyembah berhala itu adalah sama dengan orang serakah. Atau saya balik, orang yang serakah di mata Tuhan, mereka adalah penyembah berhala. Jadi ini jelas, serakah bukan karakter. Serakah adalah satu dosa yang harus saudara-saudara lepaskan. Jangan lagi cinta dengan namanya keserakahan. Ambisi itu teman-temannya sekalian. Ya, apalagi kita ini sebagai orang yang melayani Tuhan, yang dipimpin Roh Kudus, yang bersuara, apalagi saudara yang sharing firman. Kita harus betul-betul peka di sini. Saudara yang menyampaikan firman maupun saudara yang mendengarkan harus peka. Antara ambisi dengan suara Tuhan itu tipis banget. Jangan sampai karena ambisi pribadi kita melabel semua suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Pastor Randy dalam pelayanan hari ini banyak yang minta kota-kota buka cabang. Buka cabang dengan nama Pastor Andy.
Katanya di Indonesia semakin banyak orang mengenal pelayanan Tuhan Yesus lewat hamba Tuhan ini. Kalau ada di banyak kota, tentu banyak jiwa-jiwa yang akan bisa datang memuji Tuhan Yesus. Secara daging, siapa sih nggak mau? Siapa sih nggak merasa bangga? Daging ini kan suka dipuja-puji. Tapi saya harus berani bisa mengatakan, iya untuk suara Tuhan, tidak untuk ambisi. Saya bisa bedakan, apakah ini ambisi pribadi, ataukah suara Tuhan. Maka saya tidak menerimanya. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan, biar saja Tuhan di Balikpapan satu cukup. Saya mau setia Tuhan. Ya. Kalaupun ada kebaktian Tuhan percaya, hari Minggu pagi jam 8 itu saja Tuhan. Kalaupun nanti Tuhan percaya sehat-sehat senantiasa, ada tim yang bantuin, ya kemungkinan bisa hari Minggu 2 kali, pagi dan siang atau pagi dan sore, begitu kira-kira. Kalau kota lain Tuhan, saya kalau bisa Tuhan, ya di Balikpapan saja. Jadi orang-orang minta, sampai di Papua minta, pastor saya bangunkan ya, asal pastor mau datang saja resmikan, udah pasti baik, jiwa-jiwa akan tergembala, jiwa-jiwa datang memuji Tuhan dan sebagainya. Saya belum merespon karena saya takut jangan sampai itu hanya ambisi pribadi yang kita bungkus dengan istilah rohani, visi dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kita harus juga menahan diri dari keserakahan. Saya teringat loh, ada satu pasang suami istri dalam kamar lagi melamun, lagi menghayal. Ketika di tempat tidur, suami istri ini menghayal, Mam, Pap, Daddy, Mother, so sweet gitu. Mereka berkata, andai kita ini punya uang 1 miliar, ya, andai ya, jadi berhayal. Kira-kira Mama pakai apa? Mama bilang gini, saya pakai ini untuk shopping, untuk beli rumah, beli mobil, beli parfum, beli perhiasan. Ya. Lalu suami berkata, loh, kalau semua beli-beli itu papa, karena suaminya ini pelayanan, ya. Papa nggak dapat dong. Papa mau ngapain sih? Kalau 1 miliar itu saya mau pakai untuk pelayanan, bantu orang susah, belikan obat orang-orang sakit, layani mereka. Kalau bisa buat rumah singgah untuk orang-orang nggak mampu, kita kasih makan. Kata istrinya, enggak. Kalau semua ke sana, terus nanti mama bagaimana untuk beli sabunnya, samponya, pewanginya? Enggak. Masa sih semua pelayanan, kita juga mau dong. Katanya begitu kira-kira. Nanti habis katanya, ini mamanya dalam hayalannya. Nanti habis gimana kalau semua untuk pelayanan? Kata bapaknya, Mama baru menghayal aja sudah pelit. Baru menghayal aja udah serakah. Kan kalau habis gampang. Gimana sih kalau habis? Kalau habis Mama, kita tinggal menghayal lagi. Kadang-kadang gitu loh, masih menghayal saja sudah pelit. Apalagi kalau nyata-nyata ada berkat di tanganmu,
Bagaimana kau mau keluarkan untuk orang-orang susah, untuk orang-orang tidak mampu, untuk menolong sesama? Kalau baru menghayal saja, engkau sudah pelit, kikir, serakah. Thinking again. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita melihat di zaman sekarang ini banyak pemberitaan televisi, khususnya KPK tangkap-tangkapin, ya. KPK menangkap ya tentu ya sesuai dengan garisnya, sesuai dengan kewenangannya, yaitu pejabat, ya, PNS dan jajarannya gitu. Saya rasa KPK kan tidak berurusan dengan swasta. KPK khusus memang untuk dibentuk untuk pemerintahan yang korupsi itu, ya. Nah, di sini saudara, saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan kita sama-sama supaya jangan kita korupsi, ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya rasa gaji PNS, gaji orang kerja di pemerintah, gaji pejabat itu sudah tinggi, udah banyak. Kalau saudara di tugas di prajurit, itu juga ada tunjangannya kok, saya percaya. Jangan sampai korupsi deh. Banyak berita hari ini ditangkap-tangkapin. Bahkan kemarin saya melihat di mana gitu ya, wali kotanya diperiksa juga. Biasanya bisa periksa itu karena sudah ada dugaan-dugaan atau ada indikasi-indikasi. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jangan serakah, termasuk engkau yang bekerja di pemerintahan, engkau yang prajurit, ya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Seperti tertulis juga di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-14. Sekarang Pastor buka Injil Lukas pasal 3 ayat 14. Ini saya sorotin untuk saudara yang bekerja di pemerintahan atau prajurit atau PNS atau pejabat, ya. Cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan korupsi. Galatia 3 Lukas pasal 3 ayat 14, ya. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Ya, saya ingat kisah juga di Injil tentang Sakeus. Sakeus ini dikenal sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang itu tukang pajak, atau dia kerja di bagian pemerintahan, dirjen pajak. Sakeus waktu itu sadar, di zamannya dia sadar bahwa ternyata pekerjaan ini menekan orang-orang miskin, dipajakin. Sehingga waktu ketemu Tuhan Yesus, dia mau berubah. Dia berkata, Tuhan, semua yang bukan hakku, aku kembalikan. Semua orang yang pernah saya rugikan waktu saya sebagai pemungut cukai, saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi sini kita ingat kembali bahwa pertemuan dengan Yesus mengubah seorang Sakeus menjadi pribadi yang murah hati. Yang tadinya serakah banget, rakyat miskin ditekan, memeras, merugikan orang lain. Tapi ketika ketemu Yesus, dia berubah. Hari ini firman Yesus datang.
marilah kita berubah. Karena ada zaman Kristus yang mengubah setiap hati kita. Amin. Amin. Jangan merampas apa yang bukan milikmu. Jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara punya gaji kan? Cukupkanlah. Nggak usah ngeluh. Aduh kurang, nggak usah. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, belajar untuk bersyukur. Saya hamba Tuhan, Pastor Andy, tidak punya gaji. Ya, setiap hari saya melayani Tuhan online, melayani sesama, tidak punya gaji. Tapi ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan membuat saya cukup dengan bersyukur. Tidak menuntut apa-apa, tulus-tulus saja melayani. Saudara pun demikian bekerja, ada gaji, tulus-tulus saja, sungguh-sungguh saja. Jangan bersungut-sungut, jangan memeras, jangan mengambil yang bukan hakmu. Ada berkat Tuhan kok. Ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu lebih daripada gaji. Kalau engkau syukuri pelayananmu, engkau lakukan pekerjaan dengan tulus, ojo neko-neko, lurus-lurus saja. Ada saya sebut berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang PNS, ya, yang bekerja atau siapapun saudara deh, ya, baik pun sekuler, pegawai, karyawan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau saudara-saudara misalnya kebutuhannya bertambah, mulailah engkau minta hikmat Tuhan bagaimana caranya supaya bisa mencukupin. Tambah doamu, tambah jam kerjamu, tambahkan semangatmu. Bukan kau tambah mengeluhmu, bukan tambah komplainmu. Ya, kalau saudara mau semakin tercukupin dan memenuhi kebutuhanmu, tambah, minta Tuhan tambah dalam arti hikmatmu, staminamu baik. Bukan kau tambah moncong comornya, bimoli, bibir moncong masih bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Ingat, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pasti cukup. Pasti cukup. Pasti cukup. Amin. Amin. Satu ayat lagi ya. Dan kita akan berdoa setelah ini. Ibrani pasal 13. Ayat yang kelima. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ibu-ibu yang rumah tangga, cukupkanlah dirimu, keluargamu dengan gaji suamimu. Nggak usah mengarisan. Banyak orang akhirnya terjebak di arisan. Baikkah itu arisan bodong kah? Ataukah udah ambil uang kah? Nggak bisa bayar kah? Dan sebagainya. Ibu-ibu, mana suaranya? Cukupkanlah keluargamu dengan gaji suamimu. Kalau engkau IRT, ibu rumah tangga. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam kitab suci, Tuhan tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka yang belajar bersyukur. Apa yang membuatmu gelisah hari-hari? Serahkan. Lihat orang lain punya, kau belum punya, pengen punya. Padahal belum waktunya. Akhirnya apa? Panas hati, iri dengki, gelisah, gak tenang, dan sebagainya. Kenapa? Karena engkau serakah. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu. Hari ini di rumah ada kulkas 1 pintu. Puji Tuhan. Jangan lihat punya orang yang ada 6 pintu kulkasnya. Aduh,
kurang 5 saya. 5 di mana? Akhirnya korupsi, akhirnya nipu, akhirnya bohong, akhirnya utang. Jangan! Cukupkanlah dirimu, meskipun hari ini kulkasmu 1 pintu. Cukupkan. Jangan kan tetangganya di sebelah baru beli kulkas 6 pintu. Wow, aku mau, papa, kasbon di kantor, dan sebagainya. Ya udah, tadi ilustrasi saja, mungkin hal-hal yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan. Kalau saudara ibu-ibu ya yang terkasih pakai bedak ya. Apa itu bedak ya? Bedak yang saya dulu pernah tahu apa kalau tidak salah, bedak pipa. Pipa. Apa itu pipa? Sekarang banyak tawaran-tawaran, wah, yang mahal-mahal, brand itu. Pak, aku mau juga. Sudahlah, kalau masih pakai bedak pipa, udahlah. Bukanlah selamanya bedak itu bikin cantik ya. Ngapain kalau pakai bedak yang mahal kalau rumah tanggamu cekcok melulu, dikejar-kejar debt collector, tukang tagih. Amin. Kalau baju hari ini ya belum bisa beli, yang ada aja lah, dijahit, yang lubang-lubang dikit ya ditambal aja lah. Yang misalnya kebesaran, engkau sekarang langsing belum bisa beli yang baru, ya udahlah dipermak lah. Baju saya ini banyak dipermak Bapak Ibu sekalian, dari besar dikecilin, kecil besarin lagi. Cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu ya. Jadi saya ada berkat dapat baju yang lama, saya kasih kepada orang karena saya tahu bagaimana rasanya kita hidup itu pas-pasan. Kita menghargai setiap orang, setiap pemberian. Makanya saya hamba Tuhan ini, saya dikenal apa? Pakai merek Casio. Mobil yang saya pakai merek Casio, dikasih orang. Jam tangan saya pakai ada juga merek Casio, dikasih orang. Baju, blazer, kaos, hem, sepatu yang saya pakai merek Casio, dikasih orang. Hamba Tuhan itu saya katakan, yang saya ajarkan berkat Tuhan itu nyata Bapak Ibu sekalian. Nyata, puji Tuhan ya. Ke depan juga dalam kita membagi-bagi air minum healing water gratis ya, tidak mustahil nanti Tuhan juga akan cukupkan gitu ya. Pastor, saya mau pastor ikut juga berapa kotak itu, tolong doakan, bagikan pada orang sakit. Tidak mustahil, saya percaya Tuhan cukupkan begitu. Setiap bulan kita butuh juga untuk roti perjamuan kesembuhan ya, itu cukup banyak kita perlukan. Saya percaya juga Tuhan akan cukupkan karena berkat Tuhan itu Tuhan sediakan. Begitupun juga setiap bulan kita ada berkat, kita bagikan sekian ton beras ya. Dari mana? Dari berkat Tuhan. Saya percaya juga Tuhan akan kirimkan berkat-berkatnya. Yang penting saya nggak boleh serakah. Saya punya sedikit, saya bagi sedikit. Saya punya banyak, saya bagi banyak. Begitulah saya sampai hari ini melayani Tuhan Yesus. Ya, saya tidak berharap kolekte, persembahan, yang lain-lain tidak. Karena saudara harus tahu bahwa Andisium melayani yang datang banyak orang-orang sakit, orang-orang susah. Justru kita melayani, yang saya lakukan adalah memberkati. Bagaimana pelayanan ini bisa jadi berkat, karena tidak semua orang mampu ya, tidak semua orang itu bisa kasih persembahan. Bukan berarti saya memanjakan, tidak.
pas bisa gitu ya. Kalau pas besok sudah Tuhan tidak lagi kasih penyediaan, ya saya mungkin berhenti melayani ya. Tapi selama Tuhan masih cukupkan, janji firman-Nya ya, Tuhan bilang apa? Bunga di padang Tuhan hiasi. Artinya apa? Kau jangan khawatir. Burung di udara Tuhan kasih makan. Artinya apa? Saudara jangan khawatir, apalagi yang melayani. Tidak perlu sampai minta-minta. Kalau saudara sampai ada di titik minta-minta, ayo sebelum terlambat, cek kembali pelayananmu. Udah benar apa belum? Udah sungguh tulus atau belum? Karena Tuhan kalau mengutus hambanya, Tuhan itu pasti memperlengkapi. Gubernur saja mengutus ajudannya pasti diperlengkapi. Masa saudara hamba Tuhan diutus Tuhan nggak perlengkapi? Itu ya. Baik, satu ayat yang terakhir hari ini lalu kita berdoa. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ayo sama-sama kita lihat ya firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Wah, seru banget. Ciara. Iya, halo Englang Lani yang di YouTube, puji Tuhan. Halo Virorong yang di Facebook, puji Tuhan. Bless you. Ayo, Ibrani 13 ayat yang kelima. Dengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, penting banget karena banyak orang hari ini menyembah dewa uang, namanya Mamon. Setelah dengar ini, Bapak Ibu kembalilah menyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberkati. Kitab suci mengatakan, Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah, saya sebut nama saya ya, janganlah Andi menjadi hamba uang. Saudara juga demikian. Tulis nama masing-masing atau ketik atau ucapkan nama masing-masing. Janganlah Andi menjadi hamba uang. Ayo, berani nggak? Oh, janganlah Andi menjadi hamba uang. Ayo, hamba-hamba uang, berani nggak? Sebut sekarang ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kata kamu itu ganti nama masing-masing. Janganlah kamu jadi hamba uang. Ganti nama kamu, nama masing-masing. Wah, rame banget ini. Udah ya, lanjut. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah membunuhmu, serakah menenggelammu pada duniawi, serakah bisa membuatmu sakit. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita, mereka, saya yang bergantung, yang percaya, yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Amin. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita bahwa hidup ini ada dalam tangan Tuhan.
Waktu bekerja, bekerja. Waktu ibadah, ibadah. Waktu melayani, melayani. Waktu bersama keluarga, bersama keluarga. Jangan ada waktu untuk serakah. Waktu bobo, bobolah. Supaya lever ginjalmu baik. Gitu ya. Jangan gara-gara mau kejar uang, aduh. Banting tulang, tulang dibanting-banting. Aduh, begadang-begadang hanya untuk mengejar uang. Untuk apa engkau dapat uang dan seisi dunia ini? Kalau jiwamu terhilang, atau untuk apa engkau punya uang yang banyak? Kalau ginjal, lever, atau tubuhmu sakit. Mau kau apakan itu semuanya, tapi dengan bersyukur engkau sehat, engkau memuji Tuhan, dan engkau juga mendapatkan, kata firman Tuhan, orang yang bersyukur itu adalah hatinya penuh sukacita, dan hati yang penuh sukacita itu umurnya panjang. Hore! Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yang terberkati ketik amin, lalu bagikan renungan ini. Yang di YouTube, di Facebook bisa di like, yang di TikTok. Bisakah waktu pujian ini setelahnya sebelum doa 1 juta like? Bisa apa enggak ya? Silakan di tap layarnya, silakan dibagikan. Kalau saudara ikut bersyukur, bagikanlah syukur ini kepada orang lain. Sama-sama mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Jangan serakah, ketik jangan serakah, jangan serakah, jangan serakah, jangan serakah, jangan serakah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Tuhan Yesus memberkati dan setia bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus,
penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan kami hidup bagi Engkau. Roh Kudus pimpinlah kami katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihinya. Amin. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan renungan yang kita dengar baru saja? Saya. Yeay. Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya Pastor akan minum dan mendoakan air minum. Bapak Ibu sekalian mau didoakan juga, silakan siapkan air minummu seperti ini. Saudara bisa angkat tangan, puji Tuhan. Kalau enggak kuat, mungkin tumpangkan tangan saja. Ada kuasa Tuhan yang mengalir saat kita minum air ini. Karena air ini, saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini menjadi air berkat, healing water. Minumlah dalam nama Yesus dan sembuhlah engkau dari segala macam kelemahan tubuh, dari segala macam sakit penyakit, dan diberkatilah tubuhmu dan kesehatanmu, anak-anakmu, kandungan, janin, orang tuamu, kerabatmu, atau mereka yang kau kasih. Keajaiban kesembuhan menjamah tubuh mereka. In Jesus' name. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat banget dan kesaksian. Halo semuanya. Senang banget, segar banget, sukacita banget. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih
kepadamu, syukur kami berikan, hormat keagungan hanya bagimu. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami rasakan saat ini fungsi organ tubuh yang tidak berfungsi sempurna dalam nama Yesus. Engkau yang terbaring karena kelemahan tubuh, sakit penyakit, virus, jamur, kuman, bakteri, saat ini tubuhmu sembuh, tubuhmu sehat. Duduklah dari ranjang pesakitanmu, makan, minum secukupnya, dan pulihlah kembali kekuatanmu, dan sembuhlah dalam nama Yesus. Oh, glory to God. Dan banyak di antara saudara-saudara yang sakit disembuhkan lewat doa aliran kesembuhan ini. Puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan Yesus, Dialah Sang Penyembuh. Cek nafas Anda, cek kesehatan Anda setelah hari ini, setelah pagi ini, dan pulihlah, termasuk hasil labmu. Semuanya menjadi baik, negatif, sakit, sehat, dan sembuh. Aliran kesembuhan saat ini sedang mengalir di setiap tempat di mana saudara-saudara mendengarkan doa ini. Aliran kasih dari surga yang sudah menyembuhkanku, menyembuhkan begitu banyak orang. Dan sebentar saudara akan mendengar kesaksian setelah ini, bagaimana kanker yang sudah didiagnos, divonis, itu hilang berkat doa dalam nama Yesus. Bagaimana sakit penyakit itu pergi dengan ajaib, menghilang entah kemana berkat doa aliran kesembuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini dengan tangan yang terangkat, engkau katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sakitmu sementara disembuhkan, sementara dipulihkan, organ diperbaiki, dan semuanya menjadi baik dalam nama Yesus.
kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Rajaku. Mempelai surgawiku, kekasih jiwaku, bersyukur. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, kebajikan, dan kemurahan Tuhan untuk hidupmu, keluargamu, kesehatanmu, pekerjaan dan pelayananmu. Di dalamnya ini proteksi Tuhan yang sempurna. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah pelaku firman Tuhan, berbuah-buah roh yang lebat. Masyurkan nama Yesus, beritakan Injil kerajaan Bapa di surga. Selamatkan jiwa-jiwa, dan kau melihat kemuliaan Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ketik rame-rame, ketik langsung puluhan ribu orang. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, lewat doa berkat tadi, semua kita sudah mengalami berkat di dalam doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Tuhan, jawab doa kita di waktu yang tepat. Pujian ini antar kita masuk di hari yang baru kesaksian tadi. Dengarkan kata-kata pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Tak selalu Tuhan jawab doa-doa kita waktunya yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang
kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Saudara yang di ICU, keluarganya, mamamu yang sakit, doakan bersama-sama. Angkat tanganmu. Yesus jamah, Yesus dengar doa-doa kita. Percaya, katakan amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita saat ini. Diberkati yang di ICU disembuhkan, mama papa yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Masuk di hari yang baru dengan sukacita. Amin. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Shalom. Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you, dadah.